Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget jawabnya. Gak tahu saya. Padahal timnas sudah menang semalam. Kirain semangat timnas menang. Ya, hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil habibil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid An-Namal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, sekarang udah masuk ke hari yang berapa sih? 26. Ya, romannya tahun ini cepet banget. Perasaan baru kemarin kita nungguin itu sidang isbat diumumin. Ya kan? Kan sidang isbat paling lama diumumin tuh tahun ini. Udah nyampe jam 8 lewat baru diumumin. Makanya cuman tahun ini banyak masjid sholat tarawih hari pertama sedikit. Ya karena sidang isbatnya telat emang. Tapi tidak terasa sekarang udah hari ke-26. Tandanya kurang lebih ya 4 hari, 3 hari, 4 hari lagi udah kelar ini Ramadan. Ya THR juga udah pada turun mungkin. Udah turun belum? Belum. Udah habis. Yang biasanya kalau turun di laki-laki ya habis. Ya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan ini bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salah satu letak kemuliaannya ada di puasa. Ya, ini kemuliaan utama di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam ayat tadi disebutkan bahwa tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin kuat takwanya. Kenapa demikian? Kenapa cuman ada di ayat kewajiban puasa yang ujungnya la'allakum tattaqun? Kalau kita cek di kewajiban sholat ujungnya nggak ada la'allakum tattaqun, nggak ada. Kewajiban sedekah ujungnya nggak ada la'allakum tattaqun. Apalagi haji nggak ada la'allakum tattaqun. Tapi puasa ini khusus ujungnya disebutkan la'allakum tattaqun. Jawabannya karena puasa itu adalah gambaran kecil ketakwaan manusia. Sekarang takwa apa definisinya? Apa definisi takwa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ini. Pengajian tiap minggu ini. Takwa itu ada ul wajibat wajtinabul muharramat. Melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, ini kalau sempurna seperti ini. Bukan cuma melaksanakan kewajibannya, tapi juga ninggalin larangan-larangannya. Itu takwa yang sempurna. Dan ini bisa berlaku ketika kita puasa. Sekarang saya tanya, ada nggak orang sembari dia sholat, sembari dia nyolong? Ada apa kagak?
Kalau lagi rukun ya Allahu Akbar, saya ngambil HP. Ada kagak? Nggak ada. Sekalipun ada mungkin jarang. Biasanya sholat khusyuk aja dia melaksanakan kewajiban. Sembari sholat, sembari bohong, jarang. Sedekah, sambil nyolong, ada apa kagak? Dia ngasih, terus nyolong juga. Nggak ada. Palingan minta kembalian ada. Ya, ini gede dia ngasih minta kembalian ada. Tapi sambil nyolong, sambil bohong kan. Tapi kalau di puasa, ada nggak orang sembari puasa, sembari dia bohong? Ada apa enggak? Lagi puasa dia bohong, ada apa enggak? Banyak apa dikit? Banyak. Di sini banyak. Oh, dikit, alhamdulillah. Yang mokel itu apa kagak bohong? Ya, tahu kan yang mokel ya? Ya, bahasa anak sekarang mokel katanya. Puasanya setengah hari. Udah kayak anak 5 tahun puasa setengah hari. Iya. Banyak zaman sekarang. Pagi-pagi sahur udah dimasakin sama mertua nih. Kerja hari terakhir gua masakin ayam bakar utuh, agak dipotong. Sahurnya pakai ayam bakar full. Giliran siang emang ini mantu dablek. Mantu dablek agak bisa diatur. Siangnya mampir ke warung Indomie. Makan dia Indomie soto pakai telur. Telurnya 2 lagi. Sama es teh manis. Enak banget ya. Siang-siang ini bayangin enak banget kayaknya. Mantap banget itu. Pulang ke rumah, bibir digosok-gosok. Ya, dia pura-pura dilemes-lemesin, ya Allah. Ditanya sama mertuanya, masih puasa bang? Masih. Namanya orang acting biasanya lebih bagus daripada aslinya. Ya, Bapak kalau nonton TV ada pemeran antagonis yang kerjanya marah mulu, kira-kira kesel apa kagak? Kesel, padahal acting, nggak asli gitu, aslinya mah baik. Nah, orang yang acting lebih bagus. Pulang ke rumah sore-sore, orang mertua dibohongin bisa. Tapi Allah nggak bisa dibohongin. Sambil nunggu berbuka jam 5 sore masuk angin ya. Yeah, dimasukin sama Allah angin tuh, masuk angin. Tiba-tiba kan masuk angin uwa-uwa mulu, minta kerokin sama mertuanya. Kerokin. Jam 5.30 muntah. Keluarnya Indomie sama telur masih bulat. Lah kan orang siangnya makan Indomie, ayamnya udah ketutup. Muntah keluarnya Indomie sama telur, mertua kaget lah. Bilang sama anaknya, neng sini dulu sini. Tadi perasaan pagi-pagi kita makan serentak sama ayam bakar doang. Ngapa ini menantu keluarnya Indomie sama telur kan begitu. Akhirnya ngaku dah, iya saya bohong, saya batal tadi siang tuh. Ada orang puasa masih bohong, ada. Orang puasa masih ngomongin orang banyak. Ya, biasanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak insya Allah enggak. Nah, nggak tahu kalau di sini, kalau di sana mah nggak tahu kalau di sini. Ibu-ibu biasanya begitu, beli takjil kolak 1 ngomongnya setengah jam. Biasanya masih banyak makannya, pahala puasa nggak ketahuan. Kan di hadis qudsi disebutkan as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu khusus, pahalanya nanti cuman aku sama hambaku yang tahu. Karena kalau mau pahala puasanya sempurna, bukan hanya kita melaksanakan kewajiban, kita juga harus tinggalin larangan-larangan Allah. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus doang, nggak perlu Ramadan. Ya, kita kalau kerja nih, lagi deadline, ya kan, ditumpuk kerjaan sama bos nih, kerjain ini. Kadang seharian nggak makan, nggak minum, kita bisa. Nggak perlu puasa. Karena puasa bukan itu tujuannya. Kalau cuma nahan lapar, nahan haus, nggak perlu Ramadan. Puasa ini bagaimana kita mungkin selama 11 bulan di luar bulan Ramadan takwa kita nggak bagus.
Akhirnya dikasihlah sama Allah nih bulan Ramadan, 1 bulan amalin tuh ketakwaan kita. Pahala ditambah banyak. Ya kan? Dikasih tuh pahala banyak, ampunan dikasih banyak. Kenapa? Biar kita sadar, karena memang manusia harus dikasih hadiah yang banyak dulu baru ngamalin. Kalau nggak banyak nggak ngamalin. Kerja di kantor, ya kalau misalnya gajinya segitu aja nggak ada bonus ya, malas. Tapi kalau misalnya bos ngumumin nih, kalau hari ini bisa nyelesain 3 tugas, dapat bonus 10 juta, kira-kira pada rajin apa enggak? Rajin. Ya manusia, tabiatnya manusia. Makanya dikasih bulan Ramadan biar kita ini 11 bulan yang kita ketakwaannya kurang dilatih di bulan Ramadan. Karena kita sebagai orang Islam yang beriman itu selalu diperintahkan untuk bertakwa. Betul apa enggak? Khatib Jumat, salah satu rukun khutbahnya adalah wasiat takwa. Kalau wasiat takwa nggak ada, batal sholat Jumatnya. Al-Quran diturunkan untuk sebagai petunjuk orang-orang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apalagi surga yang luasnya seluas bumi dan langit disiapkan untuk orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Surga disiapin buat orang bertakwa. Kenapa bisa demikian? Guru saya di Pakistan, Syekh Aziz Rahman Hazarwi, ngajarin bahwasanya seluruh urusan manusia di dunia itu bisa diselesaikan dengan ketakwaan. Ya minimal ada 4. Ya, gak usah banyak-banyak, 4 aja. Karena kalau kebanyakan nanti saya ngomong sampai asar. Sanggup emang nyampe asar? Saya kagak. Kita lagi puasa ini ngomong mulu sampai asar. Kalau ada es teh mah enak di sini. Minimal ada 4 kebutuhan manusia yang ada di dunia. Yang pertama, seluruh manusia yang hidup di dunia pasti pengen taisirul umur. Seluruh urusannya dilancarkan. Pengen apa enggak? Ada yang di sini pengen, Ustadz saya mah udah lancar mulu, udah mandekin aja usaha saya. Pasti pengen semuanya lancar. Orang yang dagang pengen dagangannya lancar. Yang kerja pengen kerjaannya lancar. Ustadz pengen undangannya lancar. Lah, hanya Ustadz pengen lancar undangannya. Ada yang mandek agak mau, pengennya lancar. Kalau kita pengen lancar, urusan di dunia kita pengen dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya perkuat ketakwaan. Karena di Quran sudah disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan seluruh urusan-urusannya. Yang janji Allah, bukan manusia. Sekarang percaya apa enggak sama Al-Quran? Percaya kan? Kalau percaya sama Al-Quran, bukan cuman dibaca, bukan cuman dihafal, tapi diamalin. Kalau lagi usaha, lagi kerja, misalnya lagi mandek, nggak lancar usahanya, nggak lancar kerjaannya, mungkin takwa kita kurang bagus. Ya, jadi jangan susah-susah cari apa kekurangan saya, mungkin takwa saya kurang bagus. Makanya kerjaan saya nggak lancar. Nah, kalau mau lancar, perbagus ketakwaan kita. Lalu yang kedua, manusia yang hidup di dunia pasti pengen al-inqadh 'anil syada'id, dijauhkan dari ujian, cobaan, dan musibah. Betul? Ada yang setiap hari pengen diuji? Ada? Pengennya diuji aja setiap hari.
Nggak ada. Apalagi kita tinggal di Indonesia, ya Allah. Ujian banyak. Terlalu banyak, Pak. Pusing kita mau ngomentarin yang mana dulu. Sehari bisa bertubi-tubi ujiannya. Dulu yang sering dioplos cuma ekstra jos sama susu. Paling enggak kuku bima susu. Yang rada badar ya soda susu. Sekarang pertama dioplos. Kita udah senang-senang pakai pertama, Pak ya. Antrian palingan cuma 2 motor, 3 motor. Kita udah ledekin orang Pertalite tuh antri sampai 10 motor, 15 motor. Kita Pertalite juga. Cuman warnanya doang beda. Nah, apalagi minyak. Ya kan? Minyak kita. Judulnya minyak kita. Tapi bukan minyak kita itu. Minyak kamu. 1 liter isinya 750 gram. Oplos lagi. Banyak masalah-masalah. Undang-undangnya dioplos. Ya itu yang lagi rame. Kan acak-acak undang-undang kan gitu. Sama aja ngoplos-ngoplos juga. Susah kita hidup di Indonesia mungkin ya. Saya curiga ini orang Indonesia orang yang paling pertama masuk surga, Pak. Ya, dari dulu diuji aja kita kan orang Indonesia ya. Dari dulu diuji siapa aja udah. Zaman mana nggak ada yang nggak diuji, semua diuji kita. Korupsi dari dulu sampai sekarang setiap zaman adanya. Entah dulu mau masih MM-an, sekarang udah uangnya teh semua. Udah nggak zaman kali korupsi MM-an, udah teh semua. Ya kan? Ujian banyak, tapi kalau kita orang Islam yang beriman, kalau pengen keluar dari ujian-ujian, baik ujian keluarga, apalagi anak, saudara, masyarakat, pemerintah, semuanya. Kalau kita pengen keluar dari ujian tersebut, maka kuncinya perkuat ketakwaan. Dalam Quran disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang benar-benar takwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan-kesusahan. Ya, nggak usah jauh-jauh dah kalau mau keluar dari ujian, takwanya bagusin. Kalau mau keluar dari musibah, takwanya bagusin. Simple, Islam itu ngasih jalan yang lebih mudah sebenarnya. Cuma kadang kita manusia nyarinya yang susah aja. Kan ada istilah itu, kalau ada yang susah ngapain yang mudah kan gitu. Padahal Islam ngasih jalan yang mudah ini. Perbagus aja takwanya, maka musibah-musibah yang kita terima, ujian-ujian yang kita rasakan, insya Allah diberikan jalan keluar. Nggak usah lagi cari jalan yang lain. Takwa kepada Allah adalah jalan yang paling bagus kita harus jalan. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga yang manusia pasti pengen dapatkan ketika hidup di dunia adalah ayyarzuqahullahu rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan. Ya, manusia yang hidup di dunia pasti pengen dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, betul? Kalau ditanya pengen rezekinya dikit apa banyak? Banyak. Biar kata kalau orang rezekinya banyak, dihisapnya lama nanti. Ya kan? Kan dibilang orang yang miskin itu cepat masuk surganya. Kenapa? Karena dihisapnya cepat. Ya nanti dihisap sama malaikat, ditanya punya uang berapa? Kagak ada. Kan gitu. Kan biasanya kan dihisap kan gitu kan. Uang yang diterima digunakan untuk apa? Nah, ini orang miskin udah nggak ada nih, lolos di sini. Palingan ditanya umur yang dikasih digunakan untuk apa, di situ adanya. Tapi orang kalau uangnya banyak, oh dihisapnya agak lama. Karena setiap uang yang dia terima, mulai dari dia menerimanya sampai dia mentasarufkannya, itu ada pertanggungjawaban. Jangan kita mikir nggak bakal ditanya, pasti. Jangankan kita ngasihnya kemana, mulai dari nyarinya, dari dapetinnya itu ditanya. Makanya kita berharapnya dapat rezeki yang banyak, halal, berkah. Bukan cuma banyak, tapi didapetinnya dari cara yang halal. Bukan cuma didapetin dari cara yang halal, tapi kita gunakan dengan cara yang mengundang keberkahan. Ya kan? Pengen begitu kan?
Tiba-tiba pulang dari kantor, di SMS Prabowo nih 1M. Ya, pengen nggak? Ya, pengen. Siapa tahu dapat apa, Danantara itu kecipratan. Kita nggak tahu ya. Namanya kita nggak tahu, siapa tahu aja kecipratan. Tapi Romana mah kagak kecipratan, jauh itu mah. Tuh, kalau kita pengen rizkinya banyak, halal, berkah, maka kuncinya perkuat ketakwaan. Lanjutan ayat tadi disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bukan cuma keluar dari segala ujian yang dia terima, tapi bakal dapat rezeki mungkin dari jalur yang dia tidak pernah duga. Banyak kita punya tetangga mungkin kerjanya nggak berat, cuman kok rezekinya ngalir terus. Banyak apa kagak? Cuman manusia ini salah. Ketika punya tetangga beli mobil baru, malah dicurigai. Betul? Ya kan? Kita punya tetangga tiba-tiba Alphard baru masuk, palingan pesugihan tuh. Manusia gitu. Banyak gak yang gitu? Punya kulkas baru, palingan miara tuyul ini mah. Padahal mungkin dia kerjanya nggak berat-berat banget, tapi takwanya bagus. Karena disebutkan dalam Al-Quran, dapat rezeki bukan dari jalur yang dia kira. Mungkin rezekinya bukan dari kerjaannya, tapi karena takwanya bagus, mungkin Allah kirim wasilah buat dia dapat rezeki. Makanya mulai dari sekarang ubah mindset kita. Kalau punya tetangga rezekinya lancar, kita berpikir mungkin takwanya bagus. Tuh, kita ubah. Udah jangan mikir-mikir lagi yang aneh-aneh udah. Punya tetangga dapat nikmat, kita harus bersyukur juga. Punya tetangga rezekinya banyak, kita harus mikir yang bagus-bagus. Kalau kita pengen kayak tetangga kita, maka kita perkuat ketakwaan. Itu. Kita ubah dah mindset orang Indonesia ini yang suka ngomongin orang aja. Ya banyak, tetangga saya juga banyak begitu. Cuman kita sama-sama ngubah dengan cara kita amalin apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, manusia yang ada di dunia yang masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti pengen mendapatkan kemuliaan. Betul? Di sini semuanya ada yang mau dihina terus. Orang yang punya uang banyak, kalau ditanya, kenapa Bapak mati-matian banting tulang untuk cari uang? Pasti dalam hatinya kalau ditanya jawabannya, saya pengen mulia dengan harta saya. Yang punya jabatan, coba ditanya kenapa mati-matian pengen ngejar jabatan? Pasti dalam hatinya bilang, saya pengen mulia dengan jabatan saya. Tapi Islam punya pandangan lain. Kalau kita pengen mulia di hadapan manusia, bahkan mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kuncinya kita bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalian yang paling bagus takwanya. Allah nggak nyebutin yang paling mulia yang banyak hartanya. Kalau yang paling mulia yang banyak hartanya, maka orang paling mulia di dunia adalah Qarun. Ya, tahu Qarun kan? Orang paling kaya, cuman nggak beribadah sama Allah, nggak taat sama Allah, dikubur ke dalam bumi sama harta-hartanya. Makanya sampai sekarang kalau kita gali tanah nemu harta, disebutnya harta karun. Harta karun itu hartanya Qarun. Itu kalau galinya di tanah, di gurun. Tapi kalau misalnya kita gali di depan rumah orang, samping pohon mangga, itu punya orangnya. Lagi disimpan. Dia takut ketahuan istrinya kan, itu ditaruh di situ. Nah, namanya laki-laki ada aja kan. Tapi perempuan emang pinter lah. Nyari uang pinter perempuan. Nggak kerja enggak. Cuma nyari uang laki pinter banget. Disimpan di mana ketemu aja udah. Ada satu cerita. Jadi ini laki baru gajian. Ya. Biar dia bisa ngumpetin ke istrinya. Ya.
Jadi istrinya tuh pintar udah semua, bawa kasur, ditaruh di jas, apa semua ketahuan. Akhirnya dia mikir di mana tempat yang istri saya ini nggak mungkin dia cari di situ. Akhirnya dia mikir, oh iya, istri saya seumur hidupnya nggak pernah dia baca Quran. Saya udah beliin Quran dari Mekah langsung, ada namanya, nggak pernah dia baca. Akhirnya nih uang masih diamplopin 5 juta, taruh diselipin di Quran. Gak bakal dia buka, kan gitu mikirnya. Ternyata nih istri tiba-tiba diajak ngaji sama temennya. Ya, diajak ngaji, pengajian di musola. Ustadznya bilang, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pengen banyak rezekinya, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ini kata ustadz di pengajian. Ya kan? Pulang dia, si istri. Kebetulan Quran cuma satu. Ya, kebetulan Quran di rumah tuh cuma satu. Akhirnya dia ingat, oh iya, Ustadz bilang kalau saya mau banyak rezeki, banyak-banyak baca Quran. Ambil dia Quran di atas lemari, dibuka, dia pas di amplopnya. Langsung dalam hati istri, bener kata Ustadz. Nggak salah Ustadz bilang kalau kita mau banyak rezeki, rajin-rajin baca Quran. Saya belum baca, baru saya buka, rezekinya langsung nongol. Ketahuan uang suaminya diumpetin di situ. Ya, ya. Kemuliaan bukan dari harta. Allah nggak menyebutkan kemuliaan dari harta. Allah nggak menyebutkan kemuliaan dari jabatan. Tapi di Quran disebutkan kemuliaan adanya pada ketakwaan manusia. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita ingin mulia di dunia, maka perkuatlah ketakwaan kita. Sisa Ramadan yang kurang lebih 3 atau 4 hari lagi, mari kita usahakan dengan sebaik mungkin dengan memperkuat ketakwaan. Kita berharap seluruh pahala yang Allah janjikan bisa kita dapatkan. Seluruh dosa yang kita miliki bisa Allah ampunkan. Dan kita keluar dari bulan Ramadan, kita memiliki ketakwaan yang sempurna sehingga kita tergolong orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berjumpa dengan kekasih yang mulia Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.